Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Lelaki. Waalaikumsalam. Kali ini saya ngobrol dengan Pak Sepula. Beliau adalah inspektur, kalau istilahnya polisinya PNS, Pak. Jaksa PNS ya, untuk mengawasi kinerja PNS nih. Beliau adalah inspektur. Dia punya karir yang panjang nih di pegawai negeri sipilnya, dan juga kita coba cari inspirasi beliau atau motivasi beliau untuk sahabat Tiga Lelaki. Pak Sepula, Pak, waktu PNS pertama kali di mana tuh? Alhamdulillah saya PNS-nya di Pulau Belitung. Bangka Belitung. Belitung. Bangka Belitung situ. PNS di situ pertama kali. Di situ. Bisa pindah ke sini? Ya karena saya orang sini asli. Asli orang sini memang. Tahun berapa tuh Pak PNS? Tahun 93. 93 pindah ke sini tahun 99. tahun 99. Pak pernah di dewan juga waktu itu ya, di sebagai di sekedar dewan. Ya betul. Saya di dewan itu semenjak pemekaran Oku Timur, jadi persiapan Oku Timur di 2004 saya sudah masuk ke sini. Masuk ke sini. Berarti Pak awal pemekaran waktu itu udah di sekedar dewan. Iya. Nah, sekarang sebelum di inspektorat Ya, saya di sektor itu langsung ke inspektorat. Kemudian di tahun 2016 saya di staf ahli selama 6 bulan. 6 bulan. Ya, kemudian di tahun 2017 itu di September saya diangkat jadi inspektur. Pak, tugas inspektur sekarang ini Pak kita bicarakan. Tugas inspektur ini kan ada auditor bagian pemeriksaan tentang keuangan, ada kinerja juga tentang pegawaian. Konsep mungkin ada konsep atau mungkin ada inovasi yang kalau lakukan untuk pengawasan terhadap kinerja pegawai di situ terutama. Sebenarnya kalau untuk motivasi yang artinya banyak merubah itu tidak, tapi yang jelas konsepnya kita itu kan beranjak dari disiplin diri sendiri dulu. Dari situ baru kita menularkan kepada teman-teman ini bagaimana cara untuk agar supaya dari disiplin itu kita menumbuhkan sikap yang baik terhadap institusi kita. Jadi kalau saya artinya beranjak dari disiplin dulu, baru kemudian menyusul yang lain-lain. Jadi kepintaran dari bagaimana hasilnya mengolah pribadian itu menjadi hal yang prinsip untuk kita lebih maju misalnya dari disiplin dari dulu. Sudah banyak Pak yang kena sanksi disiplin sama Pak ini inspektur itu 53 ya. Kalau bicara masalah disiplin, memang kita tidak berdiri sendiri. Artinya kita kerjasama dengan seluruh unsur OPD yang terkait kalau permasalahan disiplin dalam bekerja, setiap pengaduan yang dilakukan kita coba melakukan pembinaan, kemudian kita tindak cukup dengan pemanggilan, kemudian kita tindaki dengan surat menyurat, dan alhamdulillah selama ini istilahnya itu dapat dilakukan perbaikan ya, peningkatan disiplin mereka meningkat ya, lebih disiplin ya. Artinya banyak faktor yang menjadi pertimbangan itu kan kembali kepada atasan langsung. Ya, atasan langsung yang memberikan sanksi. Itu sudah artinya mereka tidak mampu lagi, baru kita proses. Nah, jadi ini sekarang ini cenderung masih pada posisi yang belum begitu kuat lah istilahnya untuk
kita lakukan sanksi berupa sanksi pemberhentian. Jadi masih pada posisi dari menengah ke bawah, sanksi ringan masih banyak teguran bisa ya. Belum ada sampai pemberhentian. Pak, apa mungkin Pak ini yang menjadi, kan kita Bapak lebih cenderung pada penegakan disiplin pegawai ya, karena disiplin mulai dari diri sendiri. Apa mungkin yang bisa Bapak sarankan untuk mereka untuk menegakkan disiplin terutama pegawai? Ya, berpikirnya tentunya dari bagaimana kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita. Kita ini ditunjuk sebagai abdi negara, abdi bangsa. Ya, tentunya dengan rasa bersyukur itu, walaupun kondisi apapun, dalam artian rezekinya mungkin dalam artian sudah habis untuk kebutuhan, kemudian kita cenderung lagi karena kebutuhan itu meningkat, kemudian posisi pendapatan itu memang sudah terukur, kita tinggal mampu enggak selain dengan yang ada itu kita sanggup menjalankan tugas-tugas kita. Jadi posisinya bersyukur itulah untuk taruh kita sendiri. Karena bersyukur itu berbuat akhirnya, berbuat itu tetap disiplin. Tapi kan bukan bagian dari juga Pak, kan informasinya juga ada. Kita juga pernah periksa kepala desa dengan pelanggaran disiplin mereka, gitu. Penyimpang mereka. Gitu. Pernah juga ada Pak? Ya, jadi kita ini kan seluruh yang kita periksa ini kan aparatur yang yang menggunakan anggaran negara. Jadi anggaran desa, anggaran kecamatan, anggaran SKPD itu terkait semua hasilnya kan dengan pengawasan inspektorat. Jadi dalam hal ini kita kalau seluruhnya itu menyangkut pengawasan kita, ya semuanya kita lakukan, artinya menurut yang diatur di dalam program kerja tahunan kita. Jadi seluruhnya kita lakukan pengawasan. Jadi pengawasannya itu bisa dari sipil, bisa kepala desa, karena yang penting penyelenggara negara kan menggunakan uang anggaran negara. Kalau banyak Pak hadis yang dari desa, dan lebih cenderung ke pelanggaran apa nih kepala desa yang sering kita periksa? Kalau sekarang ini kan lebih kita ini kalau dalam penyelenggaraan pengawasan ke desa lebih cenderung ke dana desa dengan dana alokasi desa. Jadi dana desa dan alokasi desa itu, kalau dana desa itu sumbernya dari APBN, kemudian kalau dana alokasi desa itu sumbernya dari APBD kita kan. Jadi banyak yang terjadi pelanggaran penggunaan dana anggaran desa itu di kita sendiri. Ya, kalau kita per tahun itu kan kita presentasikan tidak kurang dari, kan kita peran 61 tahun itu kita melakukan 2 semester kan. Nah, dalam 1 semester itu lebih kurang desa yang kita jadikan sampel untuk diperiksa itu lebih dari 40-an desa. Jadi sampel 40-an desa. Iya, satuan. Tapi pembinaan terhadap mereka sendiri, kepala desa sudah jadi dilakukan. Pembinaan itu kita lakukan ini menyeluruh dari perangkat, kemudian ke aset desa, kemudian ke pengawasan dan pengendalian APBDes-nya. Kita lakukan itu, jadi menyeluruh sifatnya kan. Pak, ada pertanyaan begini Pak, mungkin di aparat desa berpikir seperti ini. Dulu inspektorat itu lebih cenderung pada penindakan kalau dulu. Sekarang image dari inspektorat sudah berubah, bentuknya adalah pembinaan. Nah, lebih cenderung mereka adalah pembinaan. Kalau dulu penindakan, mereka ada pelanggaran sedikit dipanggil inspektorat, jadi seolah-olah pemerintah desa itu takut. Nah, kalau sekarang kan tidak lagi, mereka lebih cenderung turun ke masyarakat dan melakukan pembinaan. Nah, itu gimana Pak? Perbedaan dulu dengan sekarang itu gimana prosesnya? Jadi dengan dasar peraturan-peraturan yang terkini seperti di nomor berapa itu kita lebih cenderung misalnya sharing, memberikan
petunjuk-petunjuk saja, mengingatkan bahwa ada hal-hal yang memang harus diutamakan, artinya yang dalam pengendaliannya itu. Namun dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah instruksi dari pemerintah daerah kita harus laksanakan betul-betul itu istilahnya. Dalam artian pembinaan sudah dilakukan, mereka masih melanggar, baru penindakan. Seperti itu. Kita cenderung lebih bersahabat, artinya memberikan bimbingan-bimbingan. Tapi kalau memang sudah selayaknya, kita ini lebih banyak artinya menyerahkan ke APH. Kalau kita sudah sampaikan beberapa kali temuan itu, teguran-teguran, kemudian masih tidak digubris, kita sampaikan ke APH. Dan di APH kita sudah atur perjanjian dengan APH, dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian, untuk mengambil alih daripada kasus. Terus itu kalau terjadi penyimpangan, kita sudah melakukan pemeriksaan atau pembinaan, nanti sudah masuk akal juga ya pada saya langsung ke kejaksaan atau ke kepolisian. Tapi tetap ada pendampingan nggak dari kita, Pak? Pendampingan terhadap misalnya ini Pak Desa nih diperiksa oleh kepolisian atau kejaksaan, ada pendampingan nggak dari kita, dari saudara sendiri? Ya tetap ada, artinya berapa kali kita melakukan pemberitahuan, pemeriksaan, kemudian berkas-berkas yang kita periksa itu kita dimintai untuk lebih jelas dari pihak terkait, dalam hal ini pihak. Jadi kepala desa jangan sampai nakal tuh, inspektoratnya siap periksa dari yang jelas tertib administrasi, bukti fisiknya ada, gitu, sesuai dengan standarnya kan Pak, seperti itu kan Pak. Jadi semuanya itu kan bermuara dari perencanaan. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang kita laksanakan di desa itu artinya tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di situ, kemudian dilaksanakan dengan transparan, melibatkan seluruh pihak terkait tadi, kemudian ya saya kira kalau sudah itu yang dilakukan, alhamdulillah mungkin aman. Kalau sekarang kan sudah ada kerjasama polisi, Babinsa, TNI, kemudian inspektorat, kemudian antar kecamatan juga dari desa sendiri kan udah melakukan pengawasan ketat juga sekarang pelaksanaan tanah desa itu kan Pak? Iya. Jadi mereka terarah pembangunannya sekarang ya. Iya betul, tapi masih ada juga yang bandel Pak. Ya dalam artian yang secara resmi, secara seremonial dilakukan benar-benar, tapi di lain pihak juga masih ada yang nakal istilahnya. Ya. Artinya sebenarnya Kades itu, pada desa itu bisa melaksanakan dengan sebenar-benarnya atau dengan jujur dengan melaksanakan kegiatan itu. Namun masih ada Kades yang nakal tadi kan Pak, oknum Kades yang nakal, artinya tidak semua Kades bisa melakukan itu. Jadi secara garis besarnya pembangunan dengan menggunakan dana desa itu terlaksana dengan baik apabila memang seluruh elemen dan unsur-unsur yang akan melaksanakan itu dapat dilakukan kerjasama. Namun kalau memang niatnya sudah tidak akan bekerja sama, mulai dari perencanaan, musyawarah desa dan yang lain itu sudah kelihatan tidak cukup bukti mereka melakukan musyawarah desa, kemudian banyak lagi istilahnya itu peristiwa-peristiwa yang kemarin itu yang dilakukan itu kawan-kawan dari kepala desa itu yang memang terlibat kejahatan lainnya, sehingga sasarannya dana desa yang dipakai untuk menutupi kejahatan-kejahatan. Sekarang ini apa Pak motivasi atau inspirasi yang bisa Pak bagikan kepada sahabat di dalam lagi? Bapak kan sudah jadi inspektorat nih, kemudian tugas fungsi dalam pengawasan, pembinaan. Mungkin apa yang tips atau motivasi atau pandangan hidup Bapak yang bisa Bapak bagikan ke sahabat di dalam lagi? Ya kalau saya pada prinsipnya hidup ini mengalir saja, secara yang menjadi pemikiran kita itu cuman hanya pemberian yang Maha Kuasa saja. Artinya apa yang kita lakukan, bagaimana sudah diberikan pedoman, itu lakukan saja seperti itu. Jadi tidak harus mau mencari lebih yang lebih, sehingga kita masuk ke jurang yang
tidak sebenarnya Iya. harus kita lakukan. Lebih baik kita lurus aja, Iya, air, artinya- alur, Ah. daripada menyimpang dan masuk jurang. Artinya, lakukan saja apa yang kita diberikan mandat kepada kita untuk menjalankan itu kan. Pak, mana yang enak nih Pak? Bapak dulu di Sekwan, kemudian sekarang inspektor. Enak ngurusin 45 anggota DPR atau ratusan 4.000 PNS ini Pak? Apa enak semua dulu ya? Ya semuanya itu kan cuman beda ini saja, artinya beda tugas. Semuanya enak sebenarnya. Cuma Tidak- objeknya yang berbeda, 40 dengan Iya, 4.000. 45 itu ya artinya dengan latar belakang yang berbeda, kemudian dengan keinginan-keinginan yang berbeda, tetapi satu, mereka itu kalau dipusatkan kepada tugas fungsi mereka, ya mereka ingat bahwa itu fungsinya. Yang membedakan itu latar belakang mereka, kemudian ya pendidikan dan lain-lain itu yang mengakibatkan keluaran kepada istilahnya untuk kita layani itu memang harus ekstra hati-hati dan bersabar kan. Nah kalau di inspektorat ini ya kita walaupun istilahnya luas cakupannya, tetapi ya masalah semuanya sudah kita diatur dalam undang-undang bagaimana cara dibuat. PP 53, Undang Disiplin Pegawai, PP 11, Undang-Undang Pegawai, Pegawaian, ya. Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang ASN dan 4. Jadi banyak sebenarnya kan Ya, penegakan disiplin di situ.